Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya puji nama Tuhan. Karena kebaikan dan penyertaan Tuhan kita ada sampai saat ini. Maka dari itu, mari kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya.
Biar api-Mu tetap menyala di tempat ini Tuhan. Biar perkenanan Tuhan terus ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mau masuk lebih dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan yang kudus. Biar Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu ada atas kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, katakan dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengertian kami Tuhan tak cukup Tuhan, bahkan seluruh berkat diriku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga. Bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah.
yang memberitakan tentang firman itu. Ada ungkapan Tuhan sehingga kami semua boleh pulang Tuhan dengan segala damai sejahtera yang sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap sambut kepada firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terus dulu kembali, dan untuk selanjutnya pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, puji Tuhan, saudara sekalian, patut kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hari Minggu, hari terakhir minggu terakhir di tahun 2024. Kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini anugerah kemurahan Tuhan yang daripada Tuhan. Maka sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita sudah beriman kasih sayang kebaikan Tuhan, jangan kita melupakan Dia. Apalagi hari-hari ini di tengah-tengah dunia kita diambil penuh dengan bencana, penuh masalah, penuh persoalan. Yang kalau kita bisa hidup sampai hari ini kebaikan Tuhan, di mana pada minggu pagi ini kita akan berkat yang besar daripada Tuhan sebagai bekal dan perjalanan hidup kita, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayat 35 dan ayat 36. Yohanes pasal yang 3 saya bersama-sama berdiri. Yohanes 3 ayat 35 dan ayat yang ke-30. Kita sama-sama membaca 2-3. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji Tuhan, silakan. Saudara, dua buah ayat firman Tuhan ini menjadi renungan kita pada minggu terakhir di tahun 2020. Di dalam dua ayat yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus penentu segala sesuatu, karena Allah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, dia tidak akan berhidup, mereka murka Allah tetap ada. Makanya saudara, ayat ini menjadi pegangan hidup kita untuk memasuki tahun baru tahun 2026. Kita tetap beriman, kita tetap percaya, kita tetap taat kepada Tuhan. Kalau kita percaya taat kepada Tuhan, kita memperoleh kehidupan. Saudara, berbicara kehidupan kita bukan di bumi saja. Kita katakan orang yang beriman percaya, kita berada di muka bumi, kita menumpang. Kalau kehidupan kita yang seperti ada dalam kerajaan surga kita, ini kita
adalah anak raja di atas kami, anak-anak yang tadi tebus oleh darah domba Allah. Saudara, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, selalu berada di muka bumi. Dia telah menyatakan kuasa yang dahsyat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pun. Yaitu kalau saya membaca sudah dari Markus pasal 5 pasal yang sampai pasal yang ke-8, di situ kebesaran kemuliaan Allahnya. Di dalam pasal yang ke-5 Markus, saudara, yaitu di mana saudara Yesus berada di biasa. Apa yang terjadi? Di situ ada seorang yang dirasuk dengan setan. Setan itu bukan satu, katanya setan itu legion, saudara. Yaitu kalau dirantai, saudara, yaitu rantai dapat yaitu diputuskan sehingga orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus berbiasa. Yesus, saudara, bisa mengusir setan. Bahkan setan tahu siapa Yesus, saudara. Kita jangan setan dia, saudara. Mari kita membaca dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal di dalam ayat pertama, lalu sama mereka di sebelah danau di daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perut, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui orang itu diam di sana, dan tidak seorang pun dari yang sanggup meninggalkan sekalipun dengan lantai. Kami sudah sering belenggu dan lantai diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Siang malam dia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil teriak dan memukulinya dengan ketika melihat dia sudah jauh berlari, dia mendapatnya lalu menyembahnya dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang mati, demi Allah yang jangan aku siksa. Sesungguhnya Yesus mengatakan, hei engkau roh jahat, keluar dari orang itu. Kemudian bertanya kepada orang, siapa namamu? Jawabnya Legion, nama aku Legion, kan kami banyak. Dimohon di sana supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari itu. Di sana dan mungkin sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu memintanya, suruh kami pindah ke dalam babi-babi, biar kami memasuki. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jatuh dan memasuki babi itu. Kawan babi yang kira-kira 2.000 jumlah itu terjun ke tepi jurang ke dalam danau dan mati lemah dalamnya. Saudara, yaitu di mana saudara orang yang dirasuk setan itu, saudara, bukan satu setan, tapi 2.000 saudara yang di mana saudara akhirnya orang itu bisa sembuh. Kalau kita mau baca ini, saudara, yaitu ada seorang kepala rumah ibadah namanya Yairus. Dia mempunyai anak perempuan sakit. Dia datang kepada Yesus supaya Yesus bisa melimpahkan. Akhirnya Yesus berjalan, saudara. Dia menuju rumah Yairus. Tetapi apa dia? Di dalam perjalanan banyak orang, saudara sekalian, yaitu yang berdesak-desak mengikut Yesus. Di situ ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya mengalami penderitaan pendarahan. Dia sudah berusaha kepada tabib untuk diobati, tetapi tidak bisa menghentikannya juga. Hartanya sudah habis, tetapi waktu benar-benar Yesus timbul imannya, saudara yang kata asal saja pun jangan aku pasti dan apa jadi saudara. Kalau kita suruh baca dalam Markus 5 selanjutnya, maka wanita itu saudara bisa menjamah jubah Yesus dan apa yang terjadi. Kita makan pada saat itu juga lelehan darah yang dalam tubuhnya dia mendapat kesembuhan yang ajaib dan luar biasa, saudara. Inilah kebesaran Allah dalam nama Yesus Kristus, saudara.
Sebab kuasa Yesus tidak pernah berubah sampai hari ini. Sudah, apalagi yang diperdoa Yesus, sudah. Waktu Yesus sudah dia mengajar dari orang sudah. Dia itu orang-orang terkenal, terus sudah. Yang tahu-tahu sudah menjelang hari sudah hampir malam sudah. Yang dari mana sudah untuk berkata kepada Yesus, suruh orang-orang pulang karena apa dan kita pasti tapi Yesus beri dia mereka makan sudah. Murid-muridnya sudah satu dengan lain saya itu bertanya, beri makan di mana? 200 dinar tidak cukup. Kali ada berapa roti? Hanya 5 roti dan 2 roti. Itu kita apa yang lakukan supaya bertemu. Dia semangat roti sudah. Mengucap syukur dan saudara-saudara dia selalu mencatat roti tangan Yesus tidak habis-habis saudara. Yaitu berbaikan semua saudara dan apa yang saudara-saudara 5 roti 2 diperlukan bisa memberikan makan pada orang 5.000 orang saudara-saudara. Yaitu dimana kebesaran keajaiban bukan masih ada sisanya 12 batu saudara. Kalau kita membacakan Matius 5 sampai pasal yang ke-8, Yesus memberi makan yaitu pertama 5.000 orang, yaitu sisanya 12 batu. Kedua saudara-saudara memberi makan 4.000 orang, sisanya 7 batu. Yesus menyembuhkan itu orang yang lelehan darah juga dan demikian juga Yesus sudah yaitu di mana peristiwa di tempatnya rumahnya yaitu berbayar sudah anak itu sudah mati. Tapi Yesus katakan dia sedang tidur orang tertawa, tapi apa jadi saudara-saudara yaitu di mana saudara-saudara Tuhan berkata Tuhan mendoakan kita membaca dalam pasal yang kelima ayat 41 dan ayat 42 dan Matius 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan aku berkata, talitakum yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, ketika juga aku bangkit pergi berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hari itu sama tadi sampai bersama mereka supaya jangan seorang mengetahui hal itu lalu yang menunggu mereka memberi anak itu makan. Saudara kita lihat saudara yang sudah mati bisa dibangkitkan. Sudah kuasa daripada Tuhan Yesus sudah itu luar biasa. Mari kita membuka dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Sama-sama dan baca. Yesus mendekat mereka dan berkata kepada telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi saudara. Ya dimana tahu saudara, yaitu Bapa mengasihi anak dan menyerahkan segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi. Disebabnya saudara karena segala sesuatu telah diserahkan ke tangan Tuhan kita Yesus Kristus, itu berarti untuk mendapat apapun juga, untuk berdoa terpuji pada roh kita harus bertanya dari Tuhan Yesus. Kebutuhan-kebutuhan apa yang Tuhan berikan kepada Yesus? Ada beberapa hal yang pertama, Allah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus itu kuasa untuk menciptakan alam semesta, yaitu judul renungan firman Tuhan saya berikan tema Yesus Kristus penentu segala sesuatu karena Allah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yang pertama, Allah menyerahkan dalam tangan kuasa Yesus Kristus kuasa untuk menciptakan alam semesta. Apa betul? Mari kita membaca. Tanpa Yesus Kristus tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu terdapat dalam Yohanes 1 ayat 8.
sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dengan jelas firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara, betapa dahsyatnya kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membaca lagi dalam Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalamnya telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saudara dapat dipikir dengan akal kita manusia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur. Ada kerajaan-kerajaan, ada negara-negara, sampai akhirnya kita adiposani. Siapa yang menciptakannya menjadi Yesus Kristus di surga. Kita bangga memiliki Dia. Dia ajaib, Dia dasar, Dia luar biasa, Dia maha kuasa. Maka kita yang sudah beriman percaya kepada, jangan kita melupakan Dia. Apalagi kita meninggalkan Dia, mari kita hargakan, kita muliakan. Saudara, karena kalau kita percaya kepada Dia, Dia itu iman menjadikan keselamatan yang datang. Keselamatan itu dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Di suatu, mari kita tetap mengiring Yesus sampai langkah yang terakhir. Kita tetap percaya kepada Yesus, saudara. Yaitu di mana saudara-saudara, yang kita membaca lagi di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua, apa kata firman Tuhan? Maka sama akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ia telah tetapkan supaya yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta oleh Dia, oleh Yesus. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta itu dijadikan oleh Yesus. Ayat yang ketiga lagi Ibrani, ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan pujian besar, Ia duduk di sebelah kanan yang besar di tempat yang tinggi. Jadi saudara, oleh Dia Allah menjadikan semesta, dan Dia juga memiliki alam semesta. Tuhan juga memelihara dan menopangnya. Sebabnya saudara, inilah saudara-saudara kalian, Allah menyerahkan tangan kuasa pertama kuasanya. Allah menyerahkan pertama Tuhan Yesus, yaitu kemuliaan. Saudara-saudara kalian, Allah tidak memberikan kemuliaan kepada siapapun dan kepada siapapun. Allah memberi kemuliaan hanya kepada Yesus. Yaitu di dalam kitab Nabi Yesaya 42 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Yesaya 42 ayatnya yang ke-8. Yesaya 42 ayat 8. Dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namamu. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada lain atau kemasyarakat kepada aku. Berbicara kemuliaan, Tuhan tidak akan berikan kepada siapapun, saudara. Tuhan akan berikan hanya kepada Yesus. Dan itu menjadi doa Yesus, saudara, kepada Bapa, supaya kemuliaannya Dia berikan. Kita membaca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-7. Yohanes 17 ayat yang ke-5 dulu, ayat ke-5, ayat ke-5. Yohanes 17 ayat 5. 2. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku pada sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hari hidupku sebelum dunia ada.
Saudara, yaitu Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadapmu sebelum dunia dijadikan. Saudara sekalian, yaitu di mana saudara Yesus dimuliakan, saudara, bukan di bumi saja. Yesus dimuliakan di sorga. Kita membaca dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 12 dan ayat 13. 12 Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Katanya dengan suaranya, domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar suara makhluk surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sebabnya saudara, semua penghuni surga di bumi saudara memberikan puji dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, karena panggilan tertentu seorang percaya kepada Yesus meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Maka kita jangan bosan-bosan meninggikan, memuliakan Tuhan kita. Saudara-saudara, yaitu bagian ketik Allah menyerahkan ke tangan Tuhan Yesus segala rahasia. Saudara-saudara, yaitu sebabnya saudara-saudara, yaitu salah satu surat Allah adalah merahasiakan segala sesuatu, saudara. Yaitu di muka bumi banyak rahasia-rahasia yang tidak dibukakan. Makanya saudara, segala rahasia belum dibukakan. Maka dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-25 ayat 2 apa firman Tuhan? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan Raja ialah memiliki sesuatu. Saudara sekalian, di muka bumi ini saudara, banyak rahasia-rahasia yang tidak bisa dibukakan, saudara, hanya Allah saja yang tahu. Ini kisah saudara sekalian yang terjadi ketika Raja Nebukadnezar saudara bermimpi, saudara kitab Daniel pasal yang kedua. Saudara sekalian, yaitu Raja Nebukadnezar waktu mimpi, maka dia gelisah. Dia panggil dia ahli-ahli yang ada di kerajaan Babilonia, saudara. Dipanggil semua saudara supaya jelaskan mimpi. Padahal Raja Nebukadnezar sudah lupa mimpinya, dia tidak bisa menceritakan supaya yaitu para ahli-ahli saudara, orang-orang pintar ahli semua saudara, yaitu supaya menceritakan. Tapi apa jadi mereka tidak ada saudara. Yaitu ahli-ahli orang pintar supaya kasih tahu saudara apa mimpi. Tapi Raja makin marah karena seorang menunggu waktu akhirnya yaitu orang-orang pintar, orang ternama akan dibantai saudara. Kedatangan Daniel saudara. Dan apa Daniel sudah menghadap kepada Raja supaya diberikan waktu. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel berdoa saudara. Bisa diceritakan kepada sangat sampai Abednego saudara. Berdoa kepada Tuhan saudara. Karena itu mimpi sedangkan raja saya tidak tahu saudara. Akhirnya setelah berdoa saudara, Allah membuka rahasia mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dan yang mengharap raja yang ungkapkan segala rahasianya saudara. Dia katakan bahwa dia melihat saudara ada sebuah patung yaitu patung yang tinggi saudara, yaitu patung dari emas saudara, kepalanya yaitu dengan terus itu badannya dari perak saudara, dan tembaga sampai kakinya dari besi dan tangannya. Yaitu Daniel mengungkapkan semuanya saudara, memberitahukan kepada raja arti mimpi daripada itu, sehingga apa yang terjadi kalau kita membuka dalam kitab Daniel saudara, raja saudara yaitu menganugerah kebesaran kepada karena segala
berdoa, berharap, bergantung kepada Tuhan. Masa apapun yang kita hadapi, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah mencela orang berharap bergantung kepada Tuhan. Makanya saudara Salomo yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, saudara menuliskan di dalam Amsal pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Amsal Sulaiman 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Makanya saat kita menghadap masa persoalan, kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, saudara. Jadi kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita bersandar, jangan kita bergantung kepada akal pikiran kita, jangan kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan, memberikan jalan keluar, sehingga apa yang kita hadapi Tuhan itu bisa diselesaikan dengan pertolongan Allah, sehingga dalam kehidupan kita ada mujizat. Ini menjadi kesaksian hidup. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi, saudara-saudara sekalian, yaitu 5 peristiwa sudah terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang terjadi karena yaitu bencana yang dahsyat, saudara. Kalau saya baca, saudara-saudara sekalian, yaitu ada satu kampung kecil, saudara, ditempati orang-orang beriman percaya, saudara-saudara sekalian. Kampung itu sudah tidak dilanda dengan banjir. Waktu air itu mengalir deras, waktu mendekati kampung itu sudah air mulai menambah dan menjadi belah luas, sehingga sudah kiri kanan semua bagian, tetapi kampung itu sudah tidak terkena musibah. Kenapa? Itulah keajaiban, kemahakuasaan, rahasia Tuhan yang tidak bisa kita ubah akal kepikiran kita manusia. Karena Allah menyayangi umatnya. Dapat peristiwa ini saudara-saudara sekalian menjadi kesaksian hal yang kita semua, hal yang kita puji, hal yang kita tinggikan, hal yang kemuliaan adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Sampai hari ini, mungkin ada beban-beban yang kita hadapi, yang kita pecahkan. Kita sudah berusaha dengan kekuatan kita, dengan berbagai cara, kata belum dapat kita selesaikan. Ini menjadi beban. Apa kata Yesus dalam Matius 11, marilah kepadaku, hai kamu yang berkecil dan berbeban berat, aku akan memberikan kemudahan. Pada segala masalah persoalan hidup ini, saudara, jangan engkau pikul sendiri, karena kita penuh keterbatasan, penuh kekurangan, kita tidak mampu mengatasinya. Saudara, kita bangga dengan Allah, saudara, karena kuasanya sampai hari ini tidak pernah berubah, saudara. Kami sebagai hamba Tuhan, di tengah melayani Tuhan dan pekerjaannya, kami sadarkan keterbatasan, kekurangan, banyak masalah persoalan dalam hidup ini. Waktu menghadapi masa persoalan, saudara-saudara, yang dimana kami serahkan dalam Tuhan. Pertolongan Allah terjadi, saudara. Kalau saya renungkan sebagai pelayan hamba Tuhan, saya datang di Pulau Sanget ini dari pelayan hamba Tuhan, saudara. Pada tahun 1980 saya berada di Kalinda, saudara-saudara sekalian, yaitu perbuatan di Kalinda, saudara-saudara, yaitu di sana waktu itu banyak keterbatasan untuk ketahuan, saudara-saudara, hanya dengan naik perahu, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara, yaitu di Kalinda serba terbatas, saudara-saudara. Kalau pikir kalau bisa hidup ini bukan karena membuat, tetapi karena sekarang kuasa Allah, mujizat Allah terjadi. Jadi makanya saya buka pelayanan sampai ke Umea, saudara-saudara, yaitu malam-malam, saudara-saudara, dan pada sore hari, saudara, yaitu dan kalian menuju ke Umea, saudara, jalan kaki, saudara-saudara,
pada malam hari pulang saudara-saudara, yang di mana saudara, yang di mana sudah saya bawa batu bawa senter saudara, yaitu 8 bantai untuk penerangan saudara, yaitu al-bakar habis saya kumpul-kumpul saudara, yaitu baik yang saya terima saudara, untuk beli batu bantai tidak cukup, tapi saya bisa hidup saudara. Tetapi yang saya mendorong, saya semangat karena kuasa Allah, mujizat Allah terjadi sudah satu saat saudara sekali, yaitu saya bawa orang jemaat sana, ya pergi sudah ke satu rumah, karena satu keluarga semua dilanda dan sakit penyakit sudah, saya mintakan doa sudah, rumah itu ada 5 orang saudara, satu rumah dalam keadaan sakit. Saya berdoa saudara, dan apa yang terjadi. Setelah itu saya berdoa dan 5 itu saudara, yaitu 2 anaknya langsung sembuh saudara. Dan waktu itu saudara sembuh, dia ikut kebahagiaan saudara. Di sini kuasa Tuhan mujizat. Bahkan satu saat saudara, ada seorang bapak sudah bertahun-tahun berada di tempat tidur saudara. Kalau malam dia mengatakan saudara, dia bertakutan karena ada seorang kuasa kegelapan saudara. Saya doakan saudara, saya doakan saudara terjadi mujizat. Dia saudara bangun saudara dan minta makan saudara. Yang tadinya tidak makan, ya di sini ada mujizat. Saya mendorong supaya bahwa Yesus yang kami sembah ajaib. Kalau saya bisa bertahan sampai hari ini saudara, yaitu dengan tahun 1970, saya sudah 45 tahun berada berdosa, bisa mengerjakan melimpuhan dan bekerja. Ini bukan kami mampu, kami kuat saudara. Banyak masalah persoalan yang kami hadapi saudara sekalian, dapat tolongan Tuhan tepat pada waktu ini. Saudara-saudara tahu saudara, yaitu 2 tahun yang lalu istri kami saudara, yaitu pulang belakang saudara, maka harus bawa operasi di Jakarta saudara. Tapi kalau sampai hari ini bukan bisa dalam keadaan puasa, ini anugerah kemurahan. Suatu orang berharap bergantung kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Yang pertama tadi Allah menyerahkan baik kuasa, kedua kemuliaannya, ketiga rahasia, dan keempat Allah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus keselamatan manusia. Saudara berbicara keselamatan semua manusia ingin selamat saudara sekalian. Keyakinan di muka bumi ini agama menjadi kerinduan keselamatan, tapi adalah keselamatan hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, apa kata firman Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah anugerah, sehingga telah mengambilkan angin tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Sudah saat ini keselamatan hanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Sebab dalam Kisah 4 ayat 12 firman Tuhan menjelaskan apa kata firman Tuhan. Kisah pasal yang 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia siapa? Yesus. Sebab di bawah orang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadinya saudara bisa menerima Yesus anak Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah, kemurahan, kebaikan. Kita percaya kepada Yesus karena kita ini dipilih oleh Dia. Kalau kita dipilih, ini anugerah. Kita ini istimewa. Kita bisa percaya kepada Yesus bukan karena kita dipilih. Sudah, itu sebabnya saudara, yaitu ini kita harus ingat Yohanes 15 ayat 16.
ini sebagai ayat pegangan kita sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan melaksanakan buahmu, dan buahmu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada saudara. Kita ini saudara melihat orang Kristen, saudara percaya kepada, bukan kita memilih dia, saudara. Dari berapa miliar umat manusia kita dipilih menjadi percaya kepada Yesus. Bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan. Saudara-saudara sekarang, itu sebabnya saudara, kalau kita bisa percaya kepada Yesus, kita ini yaitu mulia di hadapan Tuhan, kita ini perhatikan, kita ini dikasih oleh Dia. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen, tunjukkanlah tanda penghargaan, penghormatan kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan Yesus, yaitu Yesus telah memilih saudara. Dia telah berkorban di atas muka bumi. Dari berapa miliar umat manusia, kita bisa percaya saudara, karena kita telah dipilih. Makanya kalau kita sudah dipilih, muliakan, tinggikan, agungkan nama saudara. Keselamatan Tuhan sudah siapkan bagi kita. Makanya saudara, apapun kita dipanggil oleh Tuhan, iman kita tetap kepada Tuhan. Jangan yaitu kita tugas keselamatan, jangan bukan Yesus dengan pangkat kedudukan, jangan bukan dengan uang jabatan apapun, pertahankan saudara. Kan kita sadari ini manusia di muka bumi ada batasnya. Kalau kita membaca saudara, yaitu dalam Mazmur 10 surat bab manusia 70 sampai 80 tahun. Memang ada yang lebih surat mungkin sudah dapat katakan yaitu 70 sampai 80 tahun. Ada yang lebih percaya beriman kepada Tuhan. Ada rencana ketiga yang penting kita tidak tinggalkan Tuhan. Sudah bagian yang berikut saudara-saudara, yang Allah menyerahkan ke tangan kita Tuhan Yesus, yaitu hati manusia. Saudara-saudara, Allah kita dahsyat luar biasa. Apa yang ada dalam hati kita tidak tersembunyi. Kalau saya pikir saudara, berapa banyak manusia yang ada di bumi ini, tidak ada satupun yang tersamar di hadapan Tuhan. Makanya sudah dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 24-25, Yohanes 2 ayat 24-25, Yohanes 2. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan ini kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada tentang so Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Makanya saudara, kita di hadapan Tuhan sudah perhatikan diri kita benar di hadapan Tuhan. Kita di hadapan Tuhan jangan bermain sandiwara, saudara, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kan semua hati terbuka di hadapan Tuhan, saudara. Makanya saudara, kalau kita tahu semuanya yang tersebut, bahkan saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-94. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-11. Mazmur 139, sudah. Mazmur pasal 39, kita akan membaca mulai Mazmur 139. Mazmur 39. Kemana aku dapat pergi jauh? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku menari kami, engkau di sana. Jika aku menari tempat yang malam, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap pajak, buat kediaman di ujung laut, juga bisa tangan akan aku dan tangan kanan bergerak. Jadi ini kata lain, saudara, Tuhan itu maha tahu, saudara. Kemana kita pergi, apa yang hati, rencana kita, semua yang diketahui oleh Tuhan.
yaitu mana saudara-saudara, yaitu hati manusia diketahui oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Allah menyatakan tentang Tuhan Yesus Kristus kebutuhan segala makhluk. Saudara-saudara kalian, yaitu manusia membutuhkan kebutuhan baik tubuh, jiwa, dan roh yang seringkali permasalahan untuk kebutuhan tubuh apa soal makna jiwa. Sebagai orang beriman percaya kepada Tuhan, kita ini lebih mulia saudara dari yaitu segala ciptaan Tuhan, saudara, baik yaitu binatang tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan Tuhan pelihara, yang binatang Tuhan bermakan. Yaitu jelas yang kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 30 sampai. Jadi jika demikian Allah mendana rumput di dalam yang hari ini ada besok buang ke dalam api, tidak akan dia akan kami lagi benar-benar hai orang yang percaya. Sebab jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa lain, tidak mengenal Allah, tetapi Bapa di surga tahu bahwa Allah memerlukan semuanya. Artinya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Sebab itu jangan kau khawatir akan hari esok, karena hari esok itu kesusahannya sendiri selesai, cukuplah untuk usaha. Makanya dalam perjalanan hidup manusia yaitu seringkali menjadi masalah keperluan itu soal makan minum agar jangan kamu khawatirkan. Carilah kerana dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Makanya gereja Tuhan saudara hari-hari menghadapi dunia yang semakin penuh dengan bencana, semakin dunia penuh dengan berbagai masalah persoalan. Jangan kamu khawatir, serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan jalan keluar. Supaya ayat yang akhir kita akan membaca dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 19 sebagai ayat yang terakhir. Filipi 4, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus ini. Inilah ayat pegangan kita. Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Makanya saudara, yang beruntung Yesus Allah jawaban dalam hidupmu. Kalau kita memiliki Yesus, setiap masalah bisa diselesaikan asal kita beriman percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah mengecewakan orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Zaman sekarang berjalan. Sekarang
Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya andalan kami dalam kehidupan ini. Di luar Tuhan kami sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya kalau kami ada sebagaimana kami ada di minggu yang terakhir dari tahun 2025, kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Dari itu pada siang hari ini kami datang bersama-sama di tempat ini bersyukur buat segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Bukan sedikit yang kami alami, tetapi lewat kejadian masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kalau sampai hari ini, itu karena kemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu kami bangga memiliki Engkau Bapa. Kuatkan iman percaya kami di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Engkau pada kali yang kedua. Apalagi kami akan memasuki tahun 2026. Kami belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi kami percaya kebenaran firman-Mu. Engkau akan tetap menyertai kami. Karena Engkau-lah Allah Immanuel. Itu sebabnya Bapa, jangan lepaskan tangan-Mu. Pegang tangan kami masing-masing. Bawa kami pada seluruh kebenaran-Mu. Supaya kami tidak tersesat. Karena di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa segala-galanya hanya ada di dalam nama Yesus. Sebab itu kuatkan kami semua di hari akhir zaman ini. Supaya tidak putus-putusnya kami memuji Engkau. Karena segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, tidak ada yang dapat kami balaskan Tuhan. Apa yang kami perbuat sampai hari ini, itu cuma karena kemurahan Tuhan. Karena apabila Engkau memanggil kami pulang, tidak ada apa-apa pun yang akan kami bawa. Karena itu kami bersyukur, terima kasih. Engkau mempercayakan kami sebagai anak-anak-Mu dalam setiap tugas dan pekerjaan. Baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai abdi negara, sebagai apapun yang Engkau sudah bentuk dalam kehidupan ini. Semua Engkau yang sudah mengaturnya. Terima kasih Tuhan. Masih ingin, jika Engkau masih inginkan kami hidup, berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk terus melakukan segala sesuatu yang Engkau sudah percayakan kepada kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Jangan kami cuma menjadi pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu. Pakai dia di usia yang lanjut menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu demi untuk banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan membawa korban persembahan yang Tuhan akan memberkati. Setiap tangan-tangan yang terulur, Engkau balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami. Kami sudah terima firman-Mu dan kami akan berkorban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Firman dan kesaksian yang begitu luar biasa yang telah kami dengar, yang telah kita dengar. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan korban persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bawa ke dalam nama Tuhan, dan sambil persembahan dijalankan sehingga saling memuji Tuhan.
Dan sebelum kita menutup, kita akan mendengarkan pengumuman dari KJ. Sebelum saya menyampaikan kegiatan gereja sepekan, sebelumnya kami atas nama Bapak Presiden Gembala dan serta jemaat yang hadir di saat ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dari pihak kepolisian yang sudah berkenan hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk info gereja sepekan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 ada ibadah syukur akhir tahun pada jam 7 malam di gereja. Untuk hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 ada ibadah syukur tahun baru dan disertai dengan perjamuan asa yang kudus pada pukul 9.30 atau setengah 10 pagi di gedung gereja. Dan untuk pelayan-pelayan perjamuan, Bapak John Wasep, Bapak Asianto Tandayu, Bapak Donald Kansil, Bapak John Takianis, dan Bapak Stephanie Tatapahat. Dan pada hari Minggu ada ibadah raya pada tanggal 4 Januari 2026, ibadah raya pada jam setengah 10 pagi di gedung gereja. Terus bantu dalam doa buat pemulihan kesehatan bagi Bapak Martin Tariete dan Bapak Yati Binadil yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Kendal Tahuna. Mungkin selesai ibadah, Bapak Gembala, dua sidang dan yakin muda akan mengunjungi Bapak Yati Binadil yang berada di rumah sakit. Dan untuk minggu ini yang berhari ulang tahun pada tanggal 31 Desember ada Ibu Sinja Dalope. Terima kasih, ini pengumuman gereja dikembalikan kepada pemimpin pujian. Dipersilakan penyampaian.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Dan terhormat Bapak Gembala selaku pimpinan sidang jemaat karismatik. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih sudah menerima kami beribadah di tempat ini. Ya. Ini sudah kedua kalinya saya di gereja karismatik. Bulan Natal lalu kita lupa. Memang ini adalah program kami, program Polri untuk menyentuh masyarakat. Puji Tuhan, dan terhormat juga para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada hadir di tempat ini, pemuda, remaja, adik-adik. Ya, terima kasih. Salam kasih Kristus bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan selamat Natal. Ya, kami juga merayakan Natal. Selamat Natal, memang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mana kita lihat kedahsyatannya. Dan tadi Pak Pendeta, Pak Gembala sudah memberikan kesaksian yang mana ada satu kampung. Dan memang itu di televisi. Memang ada air yang masuk di gereja. Pada waktu perayaan Natal, jemaatnya membersihkan. Tapi kerusakannya tidak bagaimana. Karena cuma air yang datang. Air itu beda kalau kita lihat dengan di sekitar yang memang hancur. Tapi untuk jemaat di situ, ya cuma kayak air mandi. Luar biasa puji Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena memang masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan sehingga kita masih bisa bergabung untuk beribadah di tempat ini. Ya, luar biasa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dan memang Sang Pencipta. Kita harus memberikan tempat yang luar biasa di hati kita, karena tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Ya, baik itu untuk pembuka, dan kami dari Polres juga berterima kasih Polres, pada khususnya Kepolisian Republik Indonesia, berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah bersama-sama menjaga hati, menjaga keluarga kita, sehingga Natal ini kita bisa laksanakan dengan aman, tertib dan nyaman. Kalau cuma aman itu belum menjaga, kita harus ada nyaman. Karena penjajah pun memberikan kita rasa aman, namun tidak ada kenyamanan. Terima kasih sudah menjaga sehingga tahunan ini menjadi aman dan nyaman. Dan itu pun kami minta pada ke depan kita akan melaksanakan perayaan tahun baru. Mari kita rayakan semeriah mungkin, namun dengan penuh kesederhanaan. Kita juga mengingatkan agar kalau ada tetangga-tetangga kita yang masih mengkonsumsi minuman keras, memang kita tidak akan lepas dari minuman keras. Namun bagaimana kebijaksanaan kita dalam penggunaan minuman keras itu? Bagaimana kita bisa mengontrol sebab minuman keras itu kalau berlebihan itu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Ya, jadi bagaimana kita sama-sama memberikan, kita menjadi corong sebagai orang Kristen kepada tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita, agar kalau bisa menjauhi penggunaan minuman keras yang berlebihan, karena sudah banyak contoh. Kalau kami memberikan lagi contoh-contoh yang terlalu banyak, itu semua menarik minuman keras. Kemudian masalah-masalah judi yang lain, kita saling mengingatkan jangan, karena judi itu menghancurkan juga. Ada yang bilang itu uang kami sendiri, memang, tapi begitu dia kalah, banyak sekali cobaan yang datang. Baik untuk ini, yang penting ada uang. Mari sama-sama kita saling mengingatkan. Ya, kemudian kami juga memohon untuk knalpot yang terlalu kuat, knalpot racing. Kalau ada teman-teman kita, keluarga kita yang masih suka menggunakan itu, tolong sama-sama kita himbau agar tidak usah menggunakan knalpot racing. Knalpot racing pada prinsipnya semakin kita
kita geber suaranya untuk semakin keras suaranya, itu orang yang memiliki kemampuan semakin puas, padahal kecepatannya sudah luar biasa. Dan itu kalau terjadi kecelakaan adalah fatal. Kemudian juga musik, ini biasa tuh kalau tahu musik itu kan terlalu keras. Kita lihat situasi kalau ada sekitar kita ada yang sakit ya, seadanya saja. Ya, terima kasih, itu saja. Kami kira selama menyusun tahun baru 2006, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan informasi atau pengumuman selama seminggu sepekan dan juga sosialisasi bagi himbauan dari Bapak Kepolisian. Baik, diharapkan dari seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil bagian dalam hal-hal yang telah disebutkan tadi. Kita telah tiba dalam penghujung ibadah kita, dan mari saya kembali lagi mengundang untuk semua jemaat bangkit berdiri, dan saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup kita. Tanda pujian. Semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, negara bangsa Indonesia dan nawan firman Allah, negara Indonesia dalam keadaan aman, dan juga bahwa dalam doa khususnya Kabupaten Bogor bersama dari mana kami tinggal, dari kami serahkan dalam tangan Allah. Tuhan menjaga, memelihara, melindungi, meninggalkan jauhkan dari bencana malapetaka yang tidak diinginkan, bergantikan berdoa dengan pemerintahan Tuhan, baik Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Negara, Anggota Dewan, para camat lurah, para desa, RT RW bersama TNI Polri, kita melaksanakan
Tuhan Kabupaten Sangihe dengan hikmat kekuatan membawa perkembangan pertumbuhan kemudian makan ekonomi diberkati pembangunan berarti setanah setahun berkati lebih daripada itu masyarakat Kabupaten Sangihe diberkati roh taat takutan engkau sehingga namamu bebas dipuji dimuliakan di Kabupaten Sangihe. Terpujilah namamu Bapa. Bawa dalam doa juga jemaat sakti pulihkan tangan kita pulihkan sembuhkan. Bawa dalam doa berkisahkan Bapak tadi pulihkan Tuhan. Demikian bawa dalam doa Bapak happy Nabi jangan rumah sakit Tuhan engkau zaman dan biarkan dia terus berketaan suara dia undang tangan zaman di mana Tuhan Bapak Happy bisa pulih kembali ada syukur pujian dipersembahkan kepada Engkau. Kegiatan-kegiatan juga sepanjang tahun yang terjalani pertolongan terjadi di mana beberapa kali lagi kami akan menjelang tahun 2025 tapi kami percaya Tuhan yang akan membiarkan kami Tuhan memberkati bahkan agar menyongsong tahun baru dan namun berpun Allah sehingga nama Yesus dipuji dimuliakan. Tuhan kalau kami pulang perjalanan tibakan kami di rumah dengan damai sejahtera sehingga ada ucapan syukur persembahan kepada Engkau dengan bangga mengikat. Doakan Bapa kami akhiri ibadah di siang ini dalam satu nama yang besar Raja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terkasih, mari kita kembali ke rumah. Berbuah berkata nikmat yang dari Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis kerja Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai kepada Yesus pada kalian dua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati. Satu jam 33